Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesungsem MTS Negeri 4 Banyuwangi, edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwaria. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan yang spesial ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Siapakah dia? Beliau adalah staf tata usaha di MTSN 4 Banyuwangi. Tapi sebelumnya kita ngobrol sedikit ya di luar tema ini Pak. Setelah hadir kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Fasol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini puasa 30 hari, nanti tambah kurus lagi Pak Faisal ini. Insya Allah nggak tambah kurus. Insya Allah tambah sehat. Oh, tambah sehat. Lebih baik sehat kurus. Ya. Daripada sakit. Daripada sakit. Alhamdulillah semoga lancar ya Pak Faisal puasanya amin, di tahun ini. Beliau ini menurut sejarahnya ini seorang guru bahasa Indonesia. Benar itu Pak Faisal? Dulunya seperti itu. Ini perbelokan arah ini memang menambahkan manfaat atau seperti apa Pak Faisal? Yang jelas menambah manfaat. Sangat menambah manfaat. Apalagi beliau juga dai, ceramah di mana-mana. Dan ini akhirnya saya berpikir nggak berbelok lagi ini Pak. Alhamdulillah. Pokoknya warga madrasah bermanfaat bagi umat, ngoten nggih Pak Faisal. Betul. Jadi kalau katanya di kan anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi biar kita itu bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Jadi sebisa mungkin bermanfaat untuk orang lain. Jadi dari segi dari guru bahasa Indonesia, kemudian menjadi staf TU, kemudian menjadi ceramah, yang penting adalah itu tadi ya Pak kuncinya, khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah. Oke, baik pemirsa, tema kita kali ini adalah sedekah di bulan Ramadan. Bagaimana itu sedekah, kemudian apa keistimewaan sedekah di bulan Ramadan ini akan dibahas langsung oleh Bapak Faisal. Monggo Pak Faisal. Ya, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Kesungsem MTSN 4 Banyuwangi yang berbahagia, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan dapat melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini melaksanakan puasa dan segala bentuk kebaikan di bulan puasa ini. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Lulu bahwasanya tema kita pada hari ini adalah tentang sedekah. Tentang sedekah. Jadi sedekah itu kalau kita kaji, ada sedekah jariah, ada sedekah dan lain sebagainya. Dan itu kenapa di bulan Ramadan ini kita orang-orang muslim terutama itu berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah sedekah ini. Padahal sebelumnya, sebelum bulan Ramadan itu sebenarnya juga dianjurkan untuk sedekah. Tapi kenapa kok di bulan Ramadan lebih gencar lagi di bulan Ramadan? Nah, makanya di dalam satu hadis itu disampaikan, diriwayatkan oleh sahabat, bahwa sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sedekatu afdol? Qila sedekatu fi Ramadan. Jadi afdolnya di bulan Ramadan gitu. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Maka dijawab oleh Rasulullah, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Makanya orang-orang mengartikan daripada hadis ini itu bahwasanya di bulan Ramadan ini sedekah itu dilipat gandakan, berlipat-lipat.
Makanya orang-orang yang memahami tentang hadis ini atau orang muslim yang sudah Akhirnya memahami berlomba-lomba ya Pak akhirnya Faisal. berlomba-lomba untuk bersedekah. Makanya kita dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, karena memang ini salah satu di bawah dari kewajiban kita berpuasa, maka yang kedua adalah dianjurkan untuk bersedekah. Nah, itu. Jadi untuk keutamaannya bersedekah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, yang jelas yang pertama itu adalah meningkatkan pahala kita, dilipat gandakan. Karena di bulan ini kebaikan dilipat gandakan, gitu. Dan apalagi ini keutamanya Pak, ini memupuk apa namanya, kan sebenarnya sedekah sudah tidak bulan puasa aja sudah dianjurkan sedekah gitu. Betul. Jadi kalau di bulan-bulan biasa itu sedekah itu kan ya seperti kita sedekah dibalas mungkin 1 kali pahala, kan gitu. Kalau di bulan Ramadan itu bisa berlipat-lipat ganda. Itu. Jadi keutamaan kita untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, yang jelas kita itu melaksanakan anjuran ibadah yang nantinya pasti kita harapkan itu adalah pahala. Yang kedua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita ini ya Pak ya, dari balak gitu. Ya. Betul. Jadi kalau bahasanya itu asdaqul lijahdil balak ya, ya mencegah dari balak itu juga betul. Tapi yang paling tepat itu adalah kalau sedekah itu akan memberikan kebiasaan kepada kita untuk ikhlas ya, untuk ikhlas dulu, untuk ikhlas, karena dengan ikhlas itu nanti maka ridhonya Allah akan kita dapat. Nah, dari ridhonya Allah yang kita dapat nanti itu pasti semua apa yang menimpa kita atau permasalahan atau apapun yang dikatakan balak tadi itu, insya Allah akan tersingkirkan. Ini juga kan Pak Faisal juga belajar berbagi. Nah, ya, betul. Nah, ini penting juga ini Bu Lulu ya. Jadi bagi kita, kalau kita orang-orang muslim yang dewasa kalau kita orang muslim yang dewasa, kita sudah terbiasa untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, terutama untuk memberikan sedekah pada saat berbuka. Memberi makan tuh pahalanya sama, betul, memberikan makan kepada orang yang berbuka. Itu juga mengajarkan kepada kita keikhlasan. Dan yang kedua yang lebih penting lagi, bagaimana anak-anak kita, generasi kita, anak-anak pelajar kita. Makanya kita di madrasah juga ada program takjil on the road, bagi takjil on the road dan seterusnya. Jadi memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, bahwasanya ini kita memberikan pembelajaran tentang sedekah, makna sedekah. Ini tidak hanya bermanfaat untuk orang lain saja, tapi akan bermanfaat kepada diri kita sendiri. Itu. Dan ini lagi untuk sedekah ya, untuk sedekah itu kalau kita orang dewasa mungkin bisa dengan berupa macam-macam ya, dengan berbagai. Nah, kalau anak-anak itu kan belum bisa, istilahnya belum dapat pendapatan, belum dapat uang, kan uang saku masih diberikan orang tua. Mungkin nanti disisihkan dari uang saku itu. Dari situ di bulan Ramadan ini kita juga mengajarkan kepada anak-anak bahwasanya sedekah itu tidak harus dengan berupa uang atau barang. Bantuan. Karena itu semua sedekah itu pada syariatnya adalah memberikan bantuan kepada orang lain, dan itu orang lain akan merasa senang gitu ya. Secara hakikatnya sedekah itu adalah bagaimana menyenangkan orang lain. Jadi anak-anak, betul sekali. Jadi anak-anak kita ajarkan untuk bagaimana membuat orang lain itu senang. Dengan membantu orang tuanya di rumah mencuci piring, itu juga sedekah ya. Membantu temannya, atau yang lain, pokoknya orang lain itu senang, itu juga sedekah. Jadi tidak harus anak-anak itu memberikan suatu
bingkisan, barang atau apa, gitu. karena itu juga akan nanti membebani juga betul. nanti ya. Nah, di satu sisi kita sebagai orang tua juga mengajarkan anak-anak kita berikan bingkisan untuk diberikan kepada orang lain, seperti memberikan contoh seperti yang kita laksanakan, bagi-bagi takjil, takjil on the road dan seterusnya itu. Terus ini Mbak, bagaimana nih sedekah yang diterima oleh Allah ini seperti apa? Atau apa namanya, syukur-syukurnya pokoknya saya sedekah. Apakah diterima? Apakah diterima gitu. Yang kayak apa? Oh nanti saya sudah sedekah tapi ternyata nggak diterima gitu. Seperti apa ini Pak? Nggak diterima itu kan pertanyaannya kita merasa tidak diterima kan gitu ya dah. Karena kita diterima atau tidak pun itu juga kita tidak tahu. Allah a'lam bishawab. Jadi caranya jadi kita itu memiliki cara bagaimana bersedekah, bagaimana sedekah yang diterima. Jadi yang pertama, sedekah yang diterima itu yang jelas syaratnya itu harus niat yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena bukan karena pamer ini ya Pak. Bukan ini karena loh, ria. Bisa sedekah ini gitu. Bukan karena ria. Nah, itu untuk diri kita sendiri. Kalau orang lain tidak akan bisa tahu. Jadi yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Niat kita karena apa nih? Betul. Karena Allah, apa karena orang lain. Nah, jadi yang pertama itu adalah niat ikhlas, karena niat ikhlas kita itu paling menjadi syarat utama ya, syarat utama orang yang akan melakukan kebaikan termasuk sedekah itu syarat utamanya harus niat ikhlas. Yang kedua itu sesuatu yang kita berikan atau sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain yang tujuannya untuk menyenangkan orang lain, baik itu berupa barang ataukah ucapan atau semuanya yang berbentuk sedekah, itu kita sampaikan. Yang pertama, kalau harta itu harus harta yang halal. Nah, itu syaratnya Syaratnya harus harta yang halal. Lah, harta yang halal ya kita sendiri yang tahu. Orang lain juga tidak tahu ya Pak. Dan kemudian apakah sedekah kita bisa niatkan karena sesuatu nih, misalkan aku bersedekah ini karena supaya hajat, supaya anakku lulus ujian dan seterusnya. Bisa juga. Karena itu tadi ya, mencegah bala itu tadi ya. Betul. Tapi kembali lagi, sebelum itu diniatkan kita lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridho Allah untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Saya niat bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena anak saya, itu keliru ya. Jadi yang pertama harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan, khususkan bahwasanya niat kita untuk memohon kepada Allah itu untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak kita, untuk kebaikan. Baik, terima kasih Pak Faisal atas penerangan dan penjelasan tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini. Baiklah pemirsa, beberapa hal yang dapat kita pelajari bahwa sedekah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala, kemudian mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, kemudian hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting syaratnya harus kita penuhi dulu, yaitu dengan niat karena Allah, bukan karena orang lain, dan juga harta yang kita sedekahkan itu dari harta yang halal. Baik pemirsa, demikian tadi podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan hari ini. Sampai jumpa di podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan berikutnya. Saya Lulu Anwaria undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.